Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi anime ke-11 gue yang baru gue coba di musim Summer 2025. Adalah judulnya cukup lumayan panjang, jadi izinkan gue baca terlebih dahulu. Oke? Oh tidak, dia panjang men. Judulnya pendek ternyata. Busamain Gachi Fighter atau bahasa Inggrisnya Agrimuk Epic Fighter. Ya, jadi bisa dibilang nih anime yang di luar jangkauan gue gitu kan. Gue tidak terlalu berekspektasi ini bakal bagus apa enggak, tapi buat gue tertarik dengan anime ini adalah satu, udah pasti unik. Jadi di mana karakter UB ini, atau ya you know lah, karakter-karakter yang tidak sangat mengenakan lah gitu kan, ketika melihat sosok karakter yang maaf ya dalam kutip gendut ya kan, terus juga pokoknya jelek lah gitu kan dan sebagainya gitu kan, tapi dia jadi hero gitu kan. Mungkin itu adalah salah satu hal atau kekuatan yang bisa dia dapatkan gitu kan ketika lagi di isekai gitu kan. Nah, yang membuat gue tertarik keduanya, atau poin kedua yang membuat gue tertarik adalah White Fox gitu kan. Jadi ini studio dari White Fox, jadi gak expect ternyata gue liat PV-nya oke sih gitu. Jadi makanya gue pengen tahu apakah ini apa animenya enak bakal apa enggak gitu kan. Jadi gue pengen tahu. Dan seiyunya gitu kan dari Junichi Sawabe. Jadi emang spesialis om-om ya. Kemarin bawain si Kenichi dari Arafo Suhan. Nah, kali ini bawain MC ini yang juga om-om juga gitu kan. Karena kan you know lah, Sony Jobe, Junichi Saobe ini udah terkenal banget lah dari Sukuna ya kan, terus juga karakter-karakter yang suara-suara berat lah gitu kan. Jadi ya kita lihat nanti bakal seperti apa gitu kan. Gue penasaran banget. Ya udah, kita tunggu lagi langsung ke episode satu, The First Present dari Busamen Gachi Fighter. Let's go. Oke, langsung aja ke episode satu dari Busamen Gachi Fighter. Let's go. Wing. Oke, oke. Yusuke Shigeru. Hmm. Aku hidup bangga dengan wajah jelek ini. Oke. Okay. Oh iya dong. Hmm. Di sensor dong. Hmm. Udah di sensor anjir. Nah, ini dia. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh, ini insiden apa nih kan? Ah, ya. 300.000 yen. Terus gue nggak bisa, jarang nggak? Ah. Hmm. Ya, nggak adil, men. Kayak di negara mana gitu ya kan? Kayak pernah denger gue ya kan? Negara mana gitu? Gila anjir, ini deep banget ini. Hmm, iya. Waduh. Kemudian,
Hmm. Ya bilang dulu tidur langsung nanti bangunnya langsung kisah kayak lagi bisa aja kan? Cuma nggak tahu sih, nggak tahu sih cara kerjanya gimana ya. Hmm. Oh no. Oh iya anjir. Langsung langsung count. Wah langsung langsung countdown itu mundur itu. Minus 255 anjir. Oh. Uh. Hmm. Buset langsung OP banget ya. Ya ini kayak seperti kebalikan ya. Jadi kayak kebalikan gitu. Hmm. Oke. Time over. Dan lu hilang. Uh. Bulan gesekai. Wih. Opening. Iya opening. Gue pikir medkit bukan medkitnya ini. Mirip suaranya. Tapi nggak bareng-bareng sih. Nggak bukan ya. Tempest. Enak lah gue sih. Oke. Dan kau sudah di Zekai. Beneran jadi gede banget. Oh, sesuai dengan apa yang lu bilang. Apa yang lu ketik ya kan? Mm-mm. Buset, tuh udah buset dapat. Buset dah, buset. Buset dah. Buset dah. Itu yang biru. Uh, wah banget. Uh, kayak semua. Aduh, Dia gede banget, Bang. Lu muat. Tetap sama, iya. Sama ya, no?
Oh, pemain semua ya. Sebenarnya aja sama. Ini sama 16 tahun semua ya itu. Sama aja, lu pemain semua. Hmm. Nah lo. Mm-mm. Tapi emang bener sih, kan di awalnya emang nggak pakai baju kan, bener sih. Baru nanti lu bisa pilih mau pakai pakai apa gitu. Buset buset sampai tinggi gitu ya. Jahat banget anjir itu. Lagi? Oh, pernah gagal ya? Hmm. Oke. Hmm. Gas. Enggak. Tapi lo OP bang. Iya, tapi lo OP banget bang. Iya. Yang merendah untuk merendah ini. Oh, oh, langsung depan muka aja. Depan muka ada goblin. Sesuai banget. Ini belum dunia game ya. Belum dunia game. Ya jangan terlalu ngarep kayak Sangrila lah, weh. Beda banget itu. Sangrila tuh udah peak itu. Justru ya kan dengan hidup bareng ini dia bakal nggak bisa ngomong bareng. Aduh coba, coba sih. Coba temen. Keselin banget sumpah. Oh sekali gebuk, buk. Pasti sekali gebuk nih. Lah nggak berasa anjir. Mhm.
Oh, oh iya bener juga. Nice. Iya bener juga. Mm-mm. Semuanya langsung langsung 100 anjrit. Coba lihat ntar ya. Oh, Max langsung Max. Dewa sejati anjrit. Let's go. Pasti tampilannya king nih ya kan. Bagaimana nih? Gak mempan anjir. Iya udah jadi udah kebal anjir. Coba digini nih pasti itu udah mati, disentil aja. Nah, kan bener. Buset OP banget anjir. Let's go. Ya, inilah dewa sejati ya kan tuh. Apa God ini udah God ini levelnya udah. Sian banget anjir. Diajarin lah bang. Walaupun udah ngata-ngatain dulu tadi. Sindrom tali busur. Pinter emang Nancy. Nah, di ini di. Oke. Di video yang kulihat satu. Oke. Jangan. Ha, masih malah seneng anjir. Hancur ini ntar. Lu bayangin, hancur banget pasti. Dia nyentil begitu gimana mahal anjir. Boom. Uh, what? Buset. Luar naga. Lagi mana anjir? What the heck? Buset. Yang bohong aja anjir. Enggak, gue nggak expect sih. Gue nggak expect anjir. Gue gue pikir bakal kayak meteor gitu, kayak Madara lah gitu kan. Bisa gak ada yang kena, gak ada yang kena. Sementara mereka berdua belum nyadar kalau si MC emang bisa OP gitu. Emang udah OP dari awal. Nah, bener.
Sama aja. Dan ini lucu nih, lucu fix, no debat ini lucu ini. Dan ketika lu nggak berguna lu bilang iya 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 akhirnya kita berhasil loh padahal lu nggak ngapa-ngapain lo. Lucu banget anjir. Itu mereka berdua sadar nggak sih kalau si Geru tadi OP tadi? Sadar sih tadi pas ngeluarin naganya tadi. Ngeluarin naganya, ngeluarin panahnya tadi. Oh tidak, jahat banget bang. Tapi dia sendiri juga aman sih ya kan. Tapi kan bukan itu yang dicari sebenarnya. Tapi tapi koneksi pertemanan ya kan sebenarnya. Berlaku ke kucing juga berlaku ternyata. Gede banget, gede banget anjir tak burgernya. Nesio buat lu iya. Dia nggak, dia tuh lucu anjir, fix lu banget, lucu banget anjir di cewek walaupun emang beban. Tapi nggak tahu sih ada romance apa, gue nggak tahu sih, tapi kayaknya nggak ada sih. Kena nggak? Oh kena anjir, langsung mie langsung berkurang anjir, cepet banget. Buset, sampai moncert gitu. 58.000 Drainmate kalau dihitung secara kata itu yang buset ngeri banget. Ya nangis deh, nangis, nangis neng, nangis neng. Sebagai top sales. Nah, nah, iya. Jadi emang dibawa ininya. Dia nyadar ternyata. Hmm, lucu buatan gitu. Nah, itu bener ya kan. Saking damage-nya tadi kena tangan langsung wah, langsung FC-nya berkurang banyak. Gila bang, masa ditinggal sih? Penasaran kan lu ada rumusnya apa enggak? Kalau gue sih, feeling gue sih enggak sih. Feeling gue enggak sih. Emang dari awal nih settingan animenya nih kayak agak rasis sebenarnya. Tapi gue akui heroinnya lucu, cantik juga gitu kan. Ya pokoknya benar-benar polos banget sih. Ya itu gue bilang, ini animenya emang gak sedikit rasis kalau menurut gue ya. Terlepas dari kemauannya sih si Giro sendiri sebenarnya.
Enak lagu yang. Oke, bis ya episode 1 dari Busamen Gachi Factor gue enjoy sih. Surprise ini gue enjoy banget. Salah lagi ulang. Oke, itulah episode 1 dari Busamen Gachi Factor. Jujur gue suka dengan lebih ke prosesnya ketika anime ini. Oh ternyata asik juga ya. Settingan gue melihat ini storynya tuh, settingan awalnya tuh bagus menurut gue. Jadi kalau dibanding beberapa anime isekai yang gue temukan gitu kan di beberapa musim terakhir, atau mungkin ketika gue nonton di musim ini settingannya tuh bagus banget, rapih. Menurut gue sih rapih banget sih. Jadi kita benar-benar liatin di awal ketika dia sebagai MC di real life-nya atau di dunia asalnya, itu dia benar-benar orang yang pede. Dia tuh orang yang benar-benar enjoy dengan pekerjaannya, enjoy dengan kehidupannya, nggak peduli gue mukanya kayak gimana gitu kan, yang jelas enjoy lah gitu kan. Dan terlepas itu juga lingkungan sekitarnya juga tidak toksik gitu kan. Nah tapi ketika ada satu momen yang membuat dia akhirnya kena mental gara-gara difitnah sama seseorang, ya udah kacau blas gitu kan, benar-benar kacau, dan kepikiran untuk ke isekai gitu kan. Dan ternyata dia dikasih kesempatan untuk isekai. Nah makanya di sini kan dia menentukan kan bagaimana dia agar bisa mendapatkan sesuatu yang dimau gitu kan. Ya jadi ya udah dia memilih untuk mengurangi penampilannya, benar-benar mengurangi segala penampilannya sampai minus 255 lah kalau itu. Terus ada beberapa catatan yang ditampilkan di layar gitu kan. Dan ya udah, dengan mengorbankan penampilannya, akhirnya dia mendapatkan kekuatan gitu kan, yang dimana kekuatan itu selayaknya dewa men gitu. Jadi ya udah, yang gue lihat di sini adalah dia mengorbankan penampilannya demi sebuah kekuatan yang besar gitu. Itu jadi memang kalau gue bilang ya, emang agak sedikit agak sedikit rasis ketika, ya gue tahu ini emang ini keinginannya Shigeru ya, atau MC-nya gitu kan, ketika dia tidak bisa dia tidak bisa menyentuh cewek lah gitu kan. Itu emang keinginannya dia, gitu kan. Tapi maksudnya kenapa gue bilang rasis di sini adalah, ya pada dasarnya ya cewek manusia buruk rupa atau cowok yang yang jelek gitu kan, itu seakan-akan tidak bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan kayak gitu. Jadi ya itu sih yang gue ngeliat agak rasis di situ. Jadi kayak nggak boleh deket sama cewek cantik kayak gitu, terlepas dari keinginan si Geru gitu. Tapi ya itu sih, kalau itu gue ambil sisi ininya ya, gue ambil sisi negatifnya. Tapi kalau gue ambil sisi positifnya, ini kayak nunjukin bagaimana anime ini mengajarkan kalau ya lu harus lu harus tetap pede, lu harus tetap chill gitu kan, dengan kritikan yang melihat sebuah penampilan yang membuat lu jadi kurang pede. Yang paling penting yang penting adalah effort lu, usaha lu, kemauan lu gitu kan untuk melakukan sesuatu. Nah makanya gue bilang nih, ini gue jadi makanya gue bilang nih, gue kan sempat nyinggung kan tadi kan di beberapa menit di tengah-tengah gitu kan. Ini gue jadi inget jadi inget negara mana gitu kan yang bilang kalau syaratan kerja ya kan, syaratan kerja lu harus berpenampilan menarik ya kan, pokoknya lu harus tinggi, lu harus ganteng ya kan, cara tidak sadar gitu kan, lu harus ganteng, lu harus penampilan menarik, harus harus tinggi, dan harus dengan proporsional badan yang bagus apalah gitu kan, demi sebuah pekerjaan gitu kan. Ya itu gue bilang, ini kayak negara apa gitu, kayak gue pernah kenal nih negara gitu kan. Dan akhirnya akhirnya membuat itu menjadi halangan, akhirnya itu menjadi sebuah halangan kalau kerja itu jadi sulit gitu loh. Terus dibatasi dengan umur ya kan, itu kayak benar-benar menampar semua realita gitu kan, yang apa yang disampaikan di anime ini gitu loh. Jadi benar-benar
gue benar-benar ini sih apa namanya, suka dengan penulisan story-nya sih yang bagus banget itu, benar-benar suka, rapi banget. Gue sampai apa namanya, sampai nggak nyangka maksudnya anime yang seperti ini gitu kan itu bisa dapat penulisan story yang bagus menurut gue. Jadi nggak asal yang lu masuk ke isekai terus OP terus abis itu lu tidak dijelasin apa kenapa asal muasal lu seperti ini. Jadi itu kayak nggak ada nilainya menurut gue, kayak biasa aja. Nah tapi ini benar-benar dibuat ini mungkin apa namanya, sedetail mungkin, dan akhirnya kita langsung tahu, kita akhirnya jadi respect ke MC-nya gitu kan, kita jadi respect ke MC-nya kalau ternyata oh MC-nya begini ya. Jadi gue nggak jadi benci MC-nya gitu, gue jadi kayak nggak jijik sama MC-nya. Mungkin orang yang nggak nonton ini atau mungkin orang yang nggak nonton anime ini berpikir seperti ini, paling ini MC emang paling ini MC emang karena emang kemauan yang nggak masuk akal aja, jadi gue pengen jelekin diri gue biar gue OP gitu. Enggak, emang dasarnya ada dasarnya gitu loh, karena emang ketika pada saat di dunia asal itu emang effort dia emang bagus, kerja dia emang tekun gitu kan, dan dia tidak peduli dengan penampilan dia gitu kan, dan akhirnya membuat dia bisa top level atau menjadi orang yang bagus itu kan karena emang hasil kerja keras dia gitu kan, terlepas dari itu gue bilang rusaknya sebuah fitnah atau yang membuat dia jadi trauma gitu. Itu benar-benar bagus sih, benar-benar top banget lah menurut gue untuk sebuah storyboard atau penulisan yang cantik menurut gue sih. Jadi benar-benar gue kebawa emosinya gitu kan. Nah kalau soal karakter-karakter lain gitu kan yang juga ikut ke dalam isekai itu mungkin perasaannya juga sama seperti Shigeru gitu kan. Dan yang paling menarik itu tadi ada si cewek tadi gitu, langsung masih itu udah lucu sih. Jadi emang kelihatan ini ya, emang kelihatan ya cewek normal gitu kan. Terus ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, terus akhirnya dibantu sama si Shigeru dan dia kasih tahu kalau ternyata Shigeru tuh orang baik. Wah gila sih, itu gua salting sih ketika tadi ngeliat momen tadi gitu. Jadi kayak mungkin kayak berpikir apakah ini ada romance-nya atau enggak gitu kan. Tapi kayak feeling gue sih kayak nggak ada sih, karena si MC juga nggak terlalu tertarik dengan dunia romansa sih kayaknya. Tapi kalau dibilang heroinnya baper apa enggak, kemungkinan kayaknya sih iya kayak gitu. Jadi kayak perempuan itu si MC itu kayak ngeghosting si heroin ini, padahal emang heroin itu kayaknya udah mulai kebaper kayak gitu. Kayaknya feeling gue ke depannya sih kayak seperti itu. Tapi overall episode ini atau anime ini benar-benar bagus. Gue suka banget dengan dengan segala adaptasi yang dilakukan. Kalau animasi ya oke ya, menurut gue masih oke lah. Nggak ada yang neko-neko. Cuma tadi gue kaget sih ketika jadi dia mana keluar naga itu itu nggak expect sih. Gue pikir kayak meteor, gue pikir kayak bakal kayak hujan meteor gitu kan, yang dimana nunjukin sebuah keopeannya, atau mungkin keluar halilintar gitu kan yang menerjang para goblin tadi. Naga yang keluar, gue nggak expect banget tadi ketika keluar seperti itu. Ya gue bilang ini isekai unik. Jadi ada 2 isekai unik ya di musim ini yang menurut gue oke lah gitu kan. Ada isekai vending machine sama Musamen Genji Factor seperti itu. Ya thank you ya yang udah ngasih saran ke gue gitu kan untuk nonton anime ini, dan ini benar-benar bagus banget. Gue lupa siapa yang ngasih saran anime ini ya, gue lupa. Ada sih yang ngasih saran ini sih, tapi ternyata saran lu bagus. Gue benar-benar terhibur dengan ini anime. Tapi overall ya terserah kalian lah gitu kan, mau suka apa tidak itu tergantung kalian. Jadi itu jadi gue yang pasti subscribe kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin suka kalau suka tinggal di saja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tinggal gue dan lagi sama gue selanjutnya, dan bye.